begini, hari ini kadang-kadang suami atau ayah merasa menjadi subjek sendirian, tapi tidak menjadi objek. Maksudnya adalah kita menikah jadi suami istri, punya anak, inilah kesepakatan bersama, dibuat bareng. Nah, kira-kira gitu kan, dibuat bareng. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang dan banyak keterlibatan seorang ayah ketika mulai dari hamil sampai melahirkan 1000 hari pertama, itu mohon maaf barangkali agak kurang. Saya berpikir sederhana, problem keluarga itu berawal dari keluarga. Solusi saya sederhana, ngobrol. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi dengan saya Amir Sodikin di Ruang Jernih. Kali ini saya main di satu kementerian yang sebelumnya bernama BKKBN. Kementerian itu adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Saya sudah ketemu dengan Pak Menteri, Pak Dr. Wihaji SAG. Dr. Haji Wihaji SAG. Beliau ini kita tahu semuanya mantan Bupati Batang. Nah, yang domisili di Batang, Pekalongan, Subah, mana lagi Pak? Ya, Bandar, Kauman. Bandar, Kauman. Mari merapat di podcast ini ya. Kita akan ngobrol bareng dengan Pak Menteri. Pak Menteri ini selera humornya tinggi banget. Nanti kita akan kulik ya. Akan kulik bagaimana nanti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini akan bertransformasi gitu ya Pak. Pak, sebelumnya sebelum ke detail soal program kerja Pak Wihaji, ini kan bertransformasi Pak ya dari BKKBN. Dulu kami mengenalnya BKKBN itu dengan cukup 2 saja gitu ya, sama anak cukup dulu, sekarang 2 anak lebih sehat. 2 anak lebih sehat. Nah, ini jadi kementerian Pak. Ya, sebenarnya pertama ekspektasi Pak Presiden itu seperti apa menjadikan BKKBN ini kementerian, dan dari Pak Wihaji sendiri bagaimana merespon ekspektasi Pak Presiden ini? Oke, terima kasih Mas Amir. Yang pertama, mohon maaf suara saya agak serak basah. Maklum, musim kampanye. Kemarin ikut beberapa tempat. Yang kedua, pertama kali saya dipanggil Pak Presiden sebelum pelantikan, ada beberapa pesan yang ini menjadi PowerPoint, poin-poin yang ada powernya, yang berkenaan dengan PR masa depan Indonesia, khususnya generasi emas. Salah satunya pada waktu itu saya diminta untuk tolong ibu-ibu hamil yang barangkali kurang gizi dan punya potensi yang nanti stunting diurus dengan baik. Tolong siapkan generasi masa depan Indonesia, dimulai dari awal sampai akhir, hulu sampai hilir, calon pengantin sampai lansia. Kira-kira seperti itu. Itu pesan beliau. Yang ketiga tentu ini PR lumayan, karena saya berpersepsi kementerian kita ini kementerian negara maju. Kenapa? Kita ini ngurusi manusia. Negara-negara maju yang diurusi sudah pada tingkatan itu. Iya. Kalau yang lain masih ngurusi, mohon maaf, jalan, jembatan, kita sudah tidak itu lagi. Saya diminta untuk mengurusi, membantu beliau urusan manusia. Pertanyaannya adalah, dulu badan, sekarang kementerian. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa memang berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009, kita dulu namanya badan, kemudian sekarang ada Perpres 180, 181, 139, 140 berkenaan dengan kita dari badan bukan menjadi ya, bersama, karena badannya masih ada. Jadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Tentu semangatnya beda, tekanannya beda, kultur yang mau kita bangun nanti juga akan beda, karena mohon maaf ada beberapa curhatan dari teman-teman
mindsetnya mungkin juga akan beda. Kenapa badan, kemudian kementerian itu kayak gimana gitu, kira-kira gitu, bahasanya kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah berkat Pak Presiden, Pak Prabowo mengeluarkan perpres baru dan menjadikan kita dulu badan, sekarang bahasanya Mas Amir mentransformasi menjadi kementerian. Yang poin yang paling penting menurut saya adalah transformasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara. Karena pesan beliau negara di atas segalanya. Yang kedua, objeknya kita adalah masyarakat Indonesia yang mesti kita tangani. Dengan bahasa saya, negara harus hadir untuk mengurusi tadi yang dari hulu sampai hilir. Nah, kira-kira begitu. Dan tentu kita tidak bisa sendirian. Pesan beliau kolaborasi, kemudian saling kerjasama antar kementerian. Karena kita yang kita urus tidak mungkin sendirian, Mas Amir. Mesti ada kementerian lain untuk bagian treatment. Misalnya, mohon maaf, stunting. Nanti ya mentreatment tidak hanya kita, dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Maka kita silaturahmi dulu untuk menyamakan persepsi. Dan itu perintah beliau, supaya nanti tidak overlap, tidak tumpang tindih, dan bisa kerjasama antar kementerian. Itu Pak, dulu sementara. Dari petuah Pak Menteri gitu, apa yang harus segera yang jadi prioritas utama untuk segera diselesaikan secara garis besarnya di tahun ini dan juga 2025? Saya pernah jadi bupati. Sedikit banyak mengetahui dan memahami tentang BKKBN. Yang kedua, untuk menjadikan prioritas, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa kementerian kita ini tugasnya dua. Karena kita disebut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka yang kita urus adalah kependudukan, yang endingnya adalah pengendalian. Yang kedua, pembangunan keluarga, yang endingnya adalah manusia yang berkualitas, yang indikatornya tentram, bahagia, dan sebagainya. Ada beberapa indikator yang di situ menjadi bagian dari manusia yang berkualitas. Karena dua hal itu untuk memberikan prioritas, problemnya apa? Itu dulu. Kalau mengetahui problemnya, baru kita memberikan prioritas. Setelah saya pilih, setelah saya pilah-pilah, kemudian saya pilih. Apa itu? Tentu pertama, tentang kependudukan. Kependudukan poin pentingnya adalah pengendalian, maka yang paling penting adalah keseimbangan. Karena inti dari pengendalian adalah keseimbangan. Yang kita sebut di keluarga BKKBN itu TFR kita. Berarti tadi 2 anak itu dibendukan ya? TFR kita sekarang angkanya 2,1, 2,05 lah, 2,1. Artinya angka produksi perempuan kira-kira angkanya di antara 2,1. Angka produksi dari mulai bisa produksi sampai berhenti itu 2,1. 2,1 anak gitu ya. Nah, artinya itu angka yang baik. Angka 2 sampai 2,1 itu ya angka normal yang menurut saya ini pas untuk negara kita. Berarti campaign selama ini berhasil ya Pak ya? 2 anak itu ya? Saya menganggap berhasil pada zamannya. Pada zamannya berhasil. Tantangan baru kita bukan itu sekarang. Tantangan baru kita bagaimana ini terus dijaga. Karena mohon maaf, belajar dari negara-negara maju, seperti negara lain yang kira ada negara-negara maju yang pertumbuhan penduduknya min. Itu kan bahaya. Dan itu kita harus jaga Pak ya, jangan sampai min ya. Harus jaga, jangan sampai min, tapi juga jangan sampai plus. Nanti betul, mengganggu banyak hal kira-kira. Prioritasnya apa Pak Wihaji? Karena menjaga keseimbangan penduduk itu, maka kita pastikan tadi 2 anak lebih sehat. Itu kampanye kita. Itu salah satu prioritasnya. Tentu kita ini bergerak di bidang edukasi, kemudian ya memberikan pencerahan, lebih banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, termasuk pembangunan keluarga. Sama pembangunan keluarga, kita prioritasnya dari mana kita memulai. Saya sebut problem keluarga itu ya awalnya dari keluarga. Maka untuk memulainya ya dari keluarga itu sendiri. 1,
tadi saya sudah cerita, saya akan mengajak teman-teman membuat program namanya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting untuk 1 juta anak Indonesia. 1 juta anak per tahun Indonesia. atau selama? Pokoknya kita targetkan itu. Namanya 1 juta gerakan, dulu ya? berarti gerakan kita adalah bagaimana bisa bersama-sama orang tua asuh yang mengurusi 1 juta anak Indonesia 1 juta anak. supaya bisa mencegah stunting. Kenapa? Tentu reasoning ini awalnya dari bagaimana supaya ke depan generasi kita menjadi generasi emas. Karena stunting bagian dari lost generation. Akan kehilangan generasi. Pertumbuhannya beda, berat badan, tinggi badan, IQ yang di bawah 78 lah kira-kira. Artinya kita akan kehilangan kalau kita nggak urus. Maka kita urus yang paling dasar dulu. Memastikan calon-calon mulai calon ibu dan seterusnya. Kalau saya sebut calon-calon masa depan anak Indonesia ini kita siapkan dari nol. Karena 20, 30, 40 tahun ke depan ini yang akan mengisi Indonesia. Yang menurut saya dasarnya dari situ. Kalau dasarnya kita ambil, insya Allah nanti yang mohon maaf remajanya, kemudian sampai lansianya, nanti juga secara otomatis bisa terurus dengan cara-cara tertentu, insya Allah bisa terurus. Pak, ini kan kita dulu punya gerakan nasional orang tua asuh segala ya. Ini nanti bagaimana biar kita bisa mencapai target itu ya. Mengingat bahwa mengatasi stunting ini tidaklah mudah. Dan tadi istilahnya dititipkan ke gerakan orang tua asuh itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang concern? Apakah nanti fokus ke perusahaan, fokus ke secara umum orang yang care atau concern dengan isu ini, Pak? Saya belajar dari Profesor Dr. Haryono Suyono, legendaris BKKBN yang saya sebut dengan Bapak BKKBN Indonesia. Bagaimana cara pandang beliau menatap masa depan. Kemudian dari cara pandang itu bahwa tidak mungkin negara selalu hadir, walaupun kewajiban. Saya ulangi, tidak secara maksimal untuk hadir, tetapi itu kewajiban. Maka saya berpandangan harus melibatkan masyarakat supaya terlibat bersama-sama memikirkan generasi Indonesia, generasi masa depan Indonesia. Siapa itu? Orang tua yang kita maksud adalah warga negara Indonesia yang perhatian, yang kira-kira empati, punya awareness terhadap generasi atau calon-calon generasi masa depan Indonesia yang hari ini termasuk KRS. Apa itu KRS? Keluarga Resiko Stunting. Yang di kita berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang data keluarga itu adalah BKKBN. Maksudnya BKKBN secara resmi adalah lembaga dan kementerian yang berhak untuk mengeluarkan data dan mendapatkan data serta memperoleh data dan sudah punya data hari ini berdasarkan sensus keluarga yang kita kerjakan. Disitulah muncul nama, muncul alamat. Maka supaya terukur, tolong ini ada nama, ada alamat, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi. Saya siapkan ini, mohon maaf, keluarga kita yang KRS, bisa nggak Bapak, Ibu, warga negara yang lain mungkin, mohon maaf teman-teman yang hebat, punya rezeki cukup, menjadi orang tua kita, yang nanti kita kasih panduan. Saya bikin buku saku. Buku saku tentang orang tua asuh, kemudian di situ nanti mengasuh siapa, namanya siapa, di mana, kecamatan mana, kabupaten mana, silakan Bapak Ibu pilih, kira-kira gitu. Pak, ini ada data survei gizi Indonesia tahun 2022-2023. Kira-kira begini, penurunan prevalensi stunting itu tidak turun signifikan, hanya 0,1%. Ini sebenarnya PR besarnya di mana sih Pak? Kok susah banget gitu ya? Saya belum tahu sebabnya, tapi saya sudah melihat datanya sampai nanti terakhir 2024 ya. Memang penurunannya 0,1. Artinya sangat kecil sekali. Apa yang salah?
Ini yang belum saya lihat apakah treatmentnya, apakah fokusnya, atau kerjasamanya. Karena selama ini Perpres 72 itu yang terlibat dalam penurunan percepatan penurunan stunting itu ada 18 kementerian dan lembaga. Tapi fokusnya seperti apa, apakah tumbang tindih dan tidak, itu yang kita belum tahu, dan saya juga tidak boleh menyalahkan kementerian lain maupun di kementerian kita. Menurut saya ke depan yang mesti dievaluasi adalah fokus dan lokus. Fokusnya yang apa, lokusnya apa. Kementerian apa, bekerja di mana, kemudian bersama siapa, dan siapa. Siapa itu masyarakat Indonesia. Misalnya tentang, penyebab utama itu apa sih stunting? Karena air bersih, sanitasi, kita perbanyak itu. Kementerian apa monggo. Kemudian apalagi gizi dan lain sebagainya. Yang jelas sebab-sebabnya itu yang mesti kita pelajari betul. Saya berpandangan bahwa coba kita sederhanakan. Kemudian kementerian yang terkait langsung yang kita libatkan, yang agak jauh-jauh mungkin belum perlu. Jadi misalnya kita kurangi yang terlibat, tapi yang berkaitan langsung dengan potensi dan sebab stunting, ayo terlibat. Tapi yang jauh itu udah nggak usah gitu. Bukan kita melarang nggak usah, mungkin urusan yang lain saja. Tapi yang khusus ini menurut saya pribadi mohon maaf harus ada fokus dan lokus yang jelas. Kira-kira gitu. Pak Menteri, kita kan sudah tadi ya susah untuk menurunkan angka stunting ini. Nah, ada POV lain nih. POV lain yang mencoba tidak hanya melihat stunting itu dari penyebabnya secara fisik, tetapi juga lebih overall, yaitu lingkungan keluarga nih. Nah, ada fenomena fatherless. Fatherless kita itu katanya termasuk tinggi, Pak ya. Data dari UNICEF itu angka fatherless kita tinggi. Fatherless itu ketiadaan figur ayah gitu, Pak ya, di keluarga. Entah itu karena ayahnya sudah meninggal, atau ibunya cerai dengan ayahnya, atau ayahnya jauh dari rumah gitu karena bekerja dan seterusnya, atau memang ayahnya itu abai, tidak ikut terlibat dalam pola parenting di keluarga. Nah, ini kan pada akhirnya mempengaruhi psikologis keluarga, psikologis si anak merasa insecure, anak merasa aku kok tidak diperhatikan gitu ya Pak ya. Kayak kebahagiaannya itu kan menjadi kurang, terus dia biasanya mengkompensasinya dengan misalnya bahkan yang lebih ekstrim misalnya ke arah obat terlarang dan selain sebagainya, bisa dibilang dia susah dikelola gitu lah karena figur ayah tidak ada. Nah, bagaimana kementerian merespon dan menanggapi isu ini, Pak? Mas Amir, saya sudah diskusi banyak dan itu salah satu quick win saya adalah salah satu. Begini, hari ini kadang-kadang suami atau ayah merasa menjadi subjek sendirian tapi tidak menjadi objek. Maksudnya adalah kita menikah jadi suami istri, punya anak, inilah kesepakatan bersama dibuat bareng. Kira-kira gitu kan, dibuat bareng. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang dan banyak keterlibatan seorang ayah ketika mulai dari hamil sampai melahirkan 1000 hari pertama, itu mohon maaf barangkali agak kurang. Kenapa saya kurang? Karena fokus seorang ayah biasanya tidak merasa hormat sama bapak-bapak, itu mencarikan rezeki, mencarikan ekonomi, habis itu selesai. Jarang bagaimana kehamilanmu, bagaimana sudah periksa belum, sudah melahirkan misalnya bagaimana, susunya gimana, ASINya keluar enggak, dan lain sebagainya. Kemudian pernah enggak, atau mohon maaf ya, bukan berarti bias gender, tetapi pernah enggak memandikan di saat 1 bulan, ngasih popok, pernah enggak gitu. Termasuk gizi. Termasuk gitu ya? Gizi untuk memastikan. Pertanyaannya adalah anak setuju tidak hanya butuh sentuhan sentuhan yang sifatnya fisik, tapi juga sentuhan batin. Sentuhan batin itu insya Allah kalau ayah hadir akan ada keterikatan. Apa hubungannya dengan fatherless?
tentu menurut saya pribadi, pandangan saya ada. Maka penting juga yang hari ini mungkin sudah mulai rame lah, parenting education itu tidak hanya ibu, ayah juga harus hadir dong. Kadang-kadang tidak adil juga, kadang-kadang tidak adil. Ya karena itu harapan kita, ini gampang diomongkan, tapi susah dikerjakan dan harus dikasih contoh. Maka ke depan gerakan, ya kalau kita bikin namanya Taman Ayah. Oh, jadi, Taman Ayah ya. Ya, jadi bagaimana ayah ikut hadir di dalam keluarga, tidak hanya memberikan sentuhan ekonomi, sentuhan batin juga perlu. Toh faktanya dibuat berdua, itu anak kita, kira-kira gitu kan. Yang tentu juga mesti kita hadir sebagai orang tua. Tidak hanya hadir bagaimana memberikan rezeki pada ibunya, sehingga semuanya diserahkan kepada ibu. Popoknya, menyusuinya, sampai nimang-nimang, nidurin gitu. Saya nggak tahu juga, Mas Amir nggak nidurin gitu. Nidurin anaknya gitu. Saya sehari aja mungkin berat ya kira-kira, tapi ya pernah kira-kira. Dan saya kira walaupun sekali dua kali, saya kira keseimbangan itu penting untuk mengurangi itu. Karena apapun alasannya, kita ini simbol juga bagi anak-anak. Dan itu jadi hak anak ya sebenarnya Pak ya? Hak anak, dan banyak nanti kalau kita diskusi nanti tentang remaja masalah. Itu nanti banyak hal yang kalau memang nanti ada ketindaklanjut, nanti saya akan bukan menjelaskan tapi memberikan gambaran. Karena itu apa ya namanya, kekosongan kekosongan batin orang tua. Oke. Yang semuanya dicerahkan kepada teknologi, sehingga batinnya, otaknya itu handphone. Nah, kira-kira gitu itu. Ngeri sih Pak itu. Agak lumayan. Iya. Agak lumayan. Iya. Keluar dari tema dikit nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Dari tema dikit. Remaja hari ini menjadi sesuatu yang mesti kita perhatikan. Kemarin saya ngobrol dengan Genre. Genre itu generasi berencana, anak-anak remaja, anak-anak muda 15 sampai 19 tahun sampai 29 tahun lah kira-kira gitu. Saya tanya hobinya. Saya tanya bagaimana ketika ada sesuatu yang saya bilang kecenderungan generasi zilenial ini, kalau nggak hati-hati nanti perlu perhatian yang serius. Iya betul tuh Pak. Kenapa? Sekarang semuanya dimudahkan dengan teknologi. Contoh, kemarin saya bertanya, pernah nggak menjawab soal dari guru melalui AI? Pernah, sering. Ya karena di AI semua sudah ada. Soalnya apa, sudah dijawab dengan lengkap, selesai urusan. Itu mempermudah teknologi. Kemudian semuanya dipermudah. Akhirnya, mohon maaf, mental petarungnya agak kurang. Nggak ada ya Pak ya? Kalau tanya rata-rata, mohon maaf, ini contoh saja, tidak semuanya. Hobinya sebagian remaja itu rebahan sekarang. Di tempat tidur, melihat handphone, menyelesaikan semua dari handphone. Dikasih tantangan baru, agak berat. Tapi cita-citanya ada jadi konten kreator yang langsung kaya raya gitu Pak ya? Wallahu alam ya, tapi kira-kira seperti itu. Dan ini serius, menurut saya serius, karena memang banyak yang akhirnya kalau di perusahaan-perusahaan kira-kira gini mengatakan, misalnya nggak cocok, keluar saja. Saya nggak mau. Udah bikin sendiri, bikin suasana sendiri. Mungkin ada juga yang, mohon maaf ya, di Kompas gitu ini. Enggak ya, sudah selesai, keluar, udah cari yang lain gitu-gitu. Jadi itu tantangan sih, bukan kita ini, kita menghormati ya, tetapi yang bagi kementerian kita adalah generasi emas itu harus disebutkan orang-orang yang tangguh, kemudian tantangannya beda-beda, tetapi semangatnya juga harus semangat tangguh. Jangan nanti dikasih beban sedikit nggak mau. Fenomena FOMO misalnya, yang missing out teman-teman remaja yang tidak mau ketinggalan teman-temannya. Sekolah jauh pun sekarang nggak berani, takut ditinggalkan teman-temannya. Nah, kira-kira padahal ini kita ini butuh petarung. Ini di luar tema, tapi menarik nih, menarik. Tetapi ini serius. Iya betul. Nah, program salah satu nanti quick win saya adalah gerakan remaja tangguh. Ini sebenarnya targetnya ke orang tua ya Pak, karena kehadiran orang tua itu
kemudian digantikan dengan teknologi itu sebenarnya sesuatu yang salah. Cuman kita nggak menyadari. Ya pasti saya juga ayah nih. Apa yang highlight Pak Wihaji tadi sangat relate dan relevan buat saya karena kadang saya sempat meninggalkan anak gitu ya Pak. Wah, dikasih HP aja nih, selesai urusan. Itu ternyata tadi yang di highlight Pak Menteri tadi menarik sekali dan ini kita perlu concern ya bahwa kita jangan pernah mengisi kekosongan kehadiran kita itu dengan gadget HP tadi Pak ya. Salut sih Pak. Ini terus gimana nanti programnya Pak? Kalau mau diturunkan ke dalam bentuk program biar orang tua entah ayah atau bundanya itu care dan ternyata itu salah, parenting pola asuh seperti itu salah gitu. Saya berpikir sederhana. Problem keluarga itu berawal dari keluarga. Solusi saya sederhana, ngobrol. Sudah ngobrol lah. Bapak, ibu ngobrol sama anak, anak ngobrol sama orang tua. Udah solusinya situ saja. Sering ngobrol berarti sudah menyelesaikan masalah. Mohon maaf bisa dihitung, Pak. Ngobrol dengan orang tua dengan handphone. Lebih banyak handphone. Berapa menit sama orang tua ngobrol dan kadang mereka butuh. Mohon maaf ketika di Batang saya dulu bikin gerakan matikan handphone. Oh, pernah ya Pak ya? Ya karena bukan apa-apa. Tapi problem keluarga saya meyakini berawal dari keluarga dan solusinya dikembalikan ke keluarga. Sederhana ngobrol lah. Ngobrol nanti pasti beda rasanya, suasananya gitu, entah sejam entah 2 jam. Saya lagi belajar juga, sejak dulu juga saya belajar ketika jadi bupati juga diwajibkan 1 jam ngobrol. Satu ngobrol, letakkan handphone, sudah lupakan semuanya dulu, siapapun mengganggu, udah kita ngobrol, jangan ngalor ngidul cerita, pasti nanti terbuka. Sekarang mohon maaf, karena nggak ngobrol sama temennya, ngobrol sama mungkin siapanya, ngobrol sama handphone, curhatnya pun bisa di handphone Mas. Iya betul, apalagi ada AI ya. Iya, tuh ada yang ngobrol sama AI itu, pacaran sama AI itu. Curhatnya sama AI dan dijawab oleh AI. Nah, gitu artinya itu kita dibentuk itu. Iya, betul, kita nggak nyalahkan, ini fenomena. Tentu ya insya Allah sih saya meyakini kultur kita beda, insya Allah. Tetapi harus kita watawasobil haq, watawasobil sober. Kalau istilah agamanya saling mengingatkan saja. Ayo kita ingatin, ini negara kita menuju negara maju. Tapi kultur-kultur ketimuran jangan ditinggalkan, adab-adabnya juga jangan ditinggalkan dengan segala kemajuan teknologinya, karena ya ini butuh keperpihakan saja. Pak Menteri kan pernah ini ya, pas waktu menjabat Bupati Batang ngajar di sekolah-sekolah gitu Pak ya. Siapa tahu itu bisa ini Pak ya ditumbuhkan lagi. Pak Menteri misalnya tiba-tiba ngajar kemana gitu, membawakan tadi Pak yang disampaikan tadi, itu relate loh Pak dengan anak-anak sekarang itu, entah itu anak SMA, SMP, ya SD. Dulu kita pernah ada bupati mengajar, cuma kan kalau kementerian kita kan bidangnya itu kependudukan dan hubungan keluarga, kemudian secara teknis itu mencegah dan menggerakkan. Nanti kita overlap lah dengan kementerian lain. Sekali 2 kali sih biasa saja, penting, tapi nanti kan ada kementerian terkait lah yang membidangi itu. Cuma ya banyak hal tetapi sekali 2 kali sih nggak masalah, biar tidak tumpang tindih. Yang jelas kalau saya lebih pada ini bagian pikiran bersama. Tidak hanya Kementerian BKKBN, tetapi ini loh problemnya. Untuk menciptakan negara yang, menciptakan masa depan generasi emas Indonesia, ini problemnya harus kita selesaikan bareng-bareng. Nah, gitu, kira-kira begitu. Pak tadi kan Pak Menteri menggambarkan teknologi yang efeknya negatif. Nah, di Kementerian Bapak ini bagaimana peran teknologi dalam konteks untuk mengoptimalkan misalnya pembangunan keluarga itu Pak? Nanti seperti apa yang akan diterapkan untuk kementerian ini? Terima kasih. Bicara tentang AI, salah satu yang nanti quick win saya adalah super app yang nanti berbasis AI, termasuk konsultasi tentang remaja, kemudian konsultasi tentang ibu hamil, konsultasi tentang anak, ibu melahirkan, catin. Ayo kita sekarang dunia ini dunia
teknologi dimanfaatkan untuk kebaikan. Dan handphone ini katanya smart kan, jangan jadi stupid. Manfaatkan handphone dan cara-caranya sudah cara baru. Saya sampaikan ke kementerian, Pak Bu, sosialisasi kita harus pakai cara-cara baru. Salah satunya super app inilah yang menjadi basis kita, berbasis AI untuk konsultasi, untuk sosialisasi, sekaligus di situ nanti bisa menjelaskan, kita bertanya, handphone menjawab lah kira-kira gitu dengan berbasis AI. Dan ini bagian dari yang saya sebut teknologi itu mempermudah, jangan teknologi mempersulit. Maka nanti super app yang kita ciptakan juga jangan sulit-sulit, jangan ribet gitu, harus ngeklik banyak, jangan. Bisa bertanya di situ Pak ya. Kita. Dibikin yang sederhana dengan suasana kultur yang beda-beda. Ala Indonesia Timur pakai bahasa-bahasa lokal. Mohon maaf, Papua, NTT, misalnya kita harus aware dengan budaya-budaya lokal, dengan cara-cara lokal. Saya sih meyakini walaupun daerah terpencil juga handphone juga punya. Semua orang pegang handphone, lihatnya medsos, IG, TikTok, kemudian scroll TikTok, habis itu algoritma kita dibentuk oleh scroll TikTok itu berpengaruh sekali. Algoritma yang dibentuk oleh TikTok mempengaruhi otak kita. Dan itu seragam Pak ya, yang dipikirkan anak-anak di Jakarta dan di Papua itu sama seragam saja. Karena dari algoritma satu tadi terbentuk dari situ. Gitu lah. Ini sederhana tapi menurut saya serius. Seriusnya itu. Itu akan didevelop oleh kementerian sendiri atau nanti ada collab dengan siapa gitu? Sementara tentu kita punya program itu, tetapi nanti pasti akan terkait dengan kementerian lain. Yang jelas di internal kita dulu, rapikan pelayanan yang menjadi kewajiban kementerian saya. Karena menurut saya yang AI ini sangat praktikal dan pasti langsung menjawab persoalan. Misalnya ibu-ibu mau tahu misalnya, saran atau rekomendasi menu untuk anak usia berapa gitu kan ya Pak ya. Kira-kira gitu. Harapannya bisa langsung terjawab di situ Pak di super app tadi ya. Ya, termasuk kehamilan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan harus seperti apa gitu. Tentu tadi kementerian kita mencegah dan menggerakkan, kampanye adalah kampanye. Karena untuk treatmentnya nanti bukan kementerian kita, biar tidak overlap. Di situ ada Menteri Kesehatan. Kira-kira gitu. Jadi kita untuk menggerakkan saja, menggerakkan, menyadarkan, edukasi, tapi khusus tentang tadi mulai catin sampai lansia, calon pengantin, hamil, melahirkan, baduta, batita, balita, remaja, lansia. Tapi kalau isi-isinya nanti kan kementerian lain, intersipnya. Ini masuk ke program makan bergizi gratis nih Pak. Nah ini yang jadi tema sentralnya Pak Prabowo nih programnya. Nah kalau di Kementerian Bapak ini seperti apa nanti untuk bisa kolaborasi atau menjalankan program ini? Secara teknis ini program di Badan Gizi Nasional. Dari kementerian kita itu kan adanya orang. Maksudnya gini, tugas kita mencegah dan menggerakkan bahwa ada beberapa yang mesti ditreatment oleh Badan Gizi Nasional. Tidak hanya anak sekolah insya Allah konsepnya beliau-beliau udah matang. Ibu hamil juga mesti ditreatment. Karena bagian yang itu cikal bakalnya itu, mohon maaf, stunting itu dari situ. Dari situ ya Pak ya. Dari situ, maka kepastian yang negara harus hadir ketika ada ibu hamil yang punya potensi atau kita sebut dengan KRS, keluarga risiko stunting yang hamil, tolong ya diperhatikan. Nah saya kira ini nanti yang dikoordinasikan, kita mesti komunikasi lagi, sementara masih ngobrol-ngobrol formal, tetapi ini bagian yang nanti juga menurut saya juga negara hadir. Posyandu jaringan sampai pelosok-pelosok itu mau diapakan nanti Pak untuk konteksnya itu? Posyandu secara kelembagaan Mendagri. Posyandu itu punya Mendagri. Tapi yang menggerakkan itu kementerian kita. Saya berpandangan bahwa bukan menghidupkan kembali. Ayo kita gerakkan kembali yang memang tantangannya sekarang beda. Dulu rame-rame, karena memang anaknya banyak. Sekarang 1 RT bisa 3, 2 itu. Sekarang agak beda, maka agak lain. Yang kedua mungkin, mohon maaf ya, kata Pak Presiden kita harus jujur. Kita rame itu biasanya kalau lomba.
Oh, iya betul. Lomba posyandu. Lomba Kayak gitu. posyandu. Tetapi insya Allah lah kita perbaiki pelan-pelan. Iya, iya. Kalau sekali lagi itu kalau itu kementerian terkait di kita ada yang menggerakkannya. Posyandu sudah oke, tinggal kita kan memastikan yang nanti di situ ada pelayanan timbangan, pelayanan gizi, pelayanan lain-lain yang nanti juga kita saling kerjasama kok. Pasti dari bidan, dari dokter Kementerian Kesehatan kita minta tolong dari Pak Menteri Kesehatan, kemudian minta tolong nanti dengan Badan Gizi Nasional, minta tolong dengan Menteri Sosial, samalah kita ini menteri terkait yang memang berhubungan langsung. Nah, di lapangan begitu, nggak mungkin kita sendirian. Di lapangan kerjasama. Kita kan setiap di lapangan para PLKP itu, penyuluh-penyuluh KB itu pasti dengan mereka semua, para bidan, para dokter, para penyuluh juga dan para warga-warga yang memang ditangani, baik ibu hamil, melahirkan, sampai yang tadi KRS, keluarga risiko stunting. Pak, tadi saya baru tahu ternyata kementerian ini juga ngurusin lansia, Pak. Ya. Saya pikir cuma ngurusin balita, anak-anak, remaja putri, ibu-ibu gitu, Pak. Ternyata lansia juga diurusin ya, Pak ya? Iya. Jadi itu juga bagian dari yang kita urus, termasuk ya memang kalau di demografi itu kan termasuk yang ya angka produktivitas termasuk maksud saya begini, yang memang menjadi kewajiban kementerian yang kita urus, intinya gitu, yang memang kewajiban kementerian kita urus. Kenapa tadi saya hubungkan dengan demografi, karena bonus demografi itu angkanya kira-kira kan 15 sampai 64 tahun. Di atas 60 sudah dianggap lansia. Iya. Padahal di saat yang sama kalau nggak disiapkan sesuatu itu ini menjadi masalah baru. Kenapa sesuatu itu ketika mohon maaf setelah pensiun pekerjaan tidak ada, aktivitas tidak ada, itu berpengaruh terhadap psikologi. Sementara itu juga warga negara Indonesia. Negara harus hadir dong. Nah, kira-kira gitu. Negara harus hadir dong. Jangan dulu sudah diminta bekerja untuk membantu negara. Oke lah digaji. Setelah pensiun, oke lah dapat pensiunan. Tapi yang tidak dapat pensiunan, mohon maaf ya, kira-kira yang sudah tidak produktif, tapi beliau juga warga negara Indonesia dan alhamdulillah masih sehat, tapi tidak produktif. Masa nggak diurus? Nah, menurut saya negara harus hadir. Kasih ruang-ruang yang hari ini teman-teman sudah mengerjakan berdasarkan potensi. Yang pengajian, siapkan pengajian. Yang suka keterampilan, yang suka mohon maaf mungkin dagang lain disiapkan dan sebagainya. Kira-kira sih poin pentingnya adalah negara juga harus hadir ketika lansia warga negara Indonesia kebetulan masih sehat. Dan angka harapan hidup kita kan semakin tinggi sekarang. Semakin tinggi, Pak. Semakin tinggi karena semakin sehat ke depan sekarang kan 74 lah kira-kira. Pola hidup makin baik mungkin ya. Makin baik, artinya kan ketika pun pensiun 60 misalnya masih ada 14 tahun rata-rata kan, yang itu mesti dibikinkan aktivitas. Kalau enggak nanti rata-rata ya bisa ke alternatif, bisa ke apa kira-kira gitu. Karena memang ya saatnya itu ya pikirannya, fisiknya kan sudah berkurang, tapi juga dikasih sesuatu yang bisa ada aktivitas di saat umur lansia itu. Pak Menteri, siap. Kita punya satu fenomena yang mungkin belum jadi fenomena yang besar, cuman perlu kita monitoring juga, child free, Pak. Orang-orang yang mungkin menikah tapi tidak berharap nggak punya anak. Tidak mau punya anak. Nah ini gimana kementerian menyikapi? Karena kadang itu ada yang berlindung bahwa itu hak gitu ya, Pak ya. Sementara tadi Pak Menteri bilang jangan sampai terlalu minus gitu ya. Maksudnya jangan sampai angka produktivitas kita nanti suatu saat kurang gitu. Ya, beberapa hari ini atau seminggu kemarin lah memang banyak media mengkonfirmasi, kemudian akhirnya saya terjun ke lapangan juga. Saya kumpulkan anak-anak Catin itu.
Karena di media itu 71.000 perempuan Indonesia tidak mau punya anak atau child free, menginginkan child free, 71.000. Kemudian saya kalau ditanya pendapat saya bahwa itu fenomena, itu dugaan. Oke. Mungkin keinginan, Iya. prakteknya juga belum tentu. Tetapi ketika saya diskusi, kira-kira apa sebabnya? Saya berdialog sama yang punya keinginan itu, rata-rata ekonomi. Jadi ketakutan, ketidakpastian kira-kira gitu. Nanti gimana sekolahnya, nanti gimana ketika saya kerja, anak mau saya titip ke siapa, orang tua saya kan nggak bisa, kira-kira gitu. Salah satunya. Yang kedua, ada karena karir. Saya mau pengen berkarir, kalau ini sangat mengganggu karir gitu. Yang ketiga, gaya hidup. Ada juga pengaruh itu, gaya hidup. Termasuk tadi pergeseran kebahagiaan itu ada. Satu dua yang kebahagiaan saya di sini, bukan di sini, tapi di sini. Saya bahagia dengan, mohon maaf, boneka. Saya bahagia dengan yang lain misalnya gitu. Saya sebagai menteri menghormati child free, menghormati. Tetapi saya sebagai menteri juga meyakini bahwa itu baru dugaan, itu baru fenomena, tetapi juga jangan dianggap enteng. Kita harus juga segera menindaklanjuti fenomena ini. Walaupun keyakinan saya, kultur Indonesia beda. Kultur Indonesia beda. Kenapa saya bilang beda? Sejarah kita beda, budaya kita beda, dan pandangan juga beda. Persoalan sekarang ada terjadi transfer kultur ya. Kemudian fenomena ini ada ya tadi yang saya sebut yang ketiga tadi, mungkin ada gaya hidup. Tetapi saya meyakini kok kultur kita beda. Tetapi keyakinan saya tentu mesti diiringi dengan tindak lanjut dari negara hadir. Supaya nanti negara ini dalam tanda petik tidak kalau semuanya begitu kan 30 tahun ke depan nggak punya generasi nanti kira-kira gitu. Ada campaign-campaign untuk literasi yang model-model kayak gini Pak. Ini karena hal yang sensitif pasti harus dihandle oleh orang yang betul-betul pakar, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ahli di bidangnya, baru diturunkan ke level yang praktikal, misalnya campaign di medsos atau di mana gitu. Ya ini penting karena tentu kalau nggak hati-hati dianggap nanti melanggar HAM kan. Ya betul. Kalau nggak hati-hati maka campaign kita adalah tetap fokus ke keluarga berencana. Oke. Keluarga berencana itu gimana? Itulah dunia kita. Tetap keluarga berencana ini A, B, C mulai dari catin. Kalau catin berarti nanti menikah. Kalau menikah berarti nanti hamil. Nah, kira-kira gitu. Kita fokus ke keluarga berencana ini loh. Ke depan ini keluarga berencana sehingga nanti Indonesia akan lahir generasi-generasi masa. Kita tidak fokus dalam case itu, tetapi kita fokus keluarga berencana, keluarga berencana. Keluarga berencana bukan berarti alat kontrasepsi. Oke. Di masyarakat itu, ya? Bukan cuma alat di masyarakat itu KB taunya alat kontrasepsi, bukan itu. Kita keluarga yang berencana, mulai dari hulu sampai hilir betul-betul direncanakan dengan baik. Dengan konsep itu, ya step by step saya sih meyakini kita akan baik-baik saja dan akan indah pada waktunya. Kalau saya meyakini itu, Mas Samir. Nah, yang ini Pak, ada juga yang ini ya, fenomena beberapa anak kita misalnya ada yang disable, difabel dan beberapa misalnya menunjukkan gejala misalnya sampai ada yang autis gitu ya. Nah, itu gimana nanti cara kementerian hadir untuk anak-anak yang seperti ini Pak, karena mereka butuh kita memang pendampingan, butuh kita support dan dukung mereka, butuh memfasilitasi mereka agar misalnya talenta mereka tetap kita manfaatkan dan kita pakai. Saya seminggu yang lalu ya ikut memberikan sambutan secara Zoom kerabat keluarga orang tua hebat yang di situ kira-kira anaknya autis.
yang paling penting kalau saya bagaimana negara hadir. Ceramah dari ahlinya Profesor Doktor saya lupa, tetapi beliau ahli di bidang itu, ngajari nunjuk aja bisa setahun. Nah, ngajari minta saja itu bisa setahun dan butuh kesabaran. Dan itu warga negara kita. Betul. Setuju tidak setuju itu warga negara kita. Kalau ekonominya cukup menengah ke atas, bisa menyelesaikan dengan caranya. Pertanyaannya adalah ada juga barangkali keluarga menengah ke bawah, jangankan ngurusi kesehatan yang autis, mungkin berkebutuhan khusus, urus yang lain-lain aja susah. Disinilah mestinya negara hadir, khusus bagaimana memberikan ruang kepada mereka yang mohon maaf anaknya berkebutuhan khusus, negara juga hadir untuk terlibat, yang tentu pembiayaan dan sebagainya. Ya semacam tempat konsultasi, tempat untuk belajar mulai dari nol dan tindak lanjut dari itu. Pak Wihaji, ini mungkin terakhir ya. Saat baru mau menjabat, Pak Wihaji mengatakan kan kementerian ini menaungi jutaan keluarga lah ya, jutaan keluarga orang-orang Indonesia yang nanti tujuannya biar mereka bahagia, mereka hidupnya lebih sejahtera gitu ya. Nah, sebelum menjadikan jutaan keluarga Indonesia ini bahagia, Pak Wihaji ingin memastikan bahwa kementerian yang akan menggalang program ini harus bahagia lebih dulu. Pegawainya kasih contoh. Iya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Kenapa concern dengan indeks kebahagiaan ini bahkan ke level kecil untuk pegawai-pegawai kementerian sendiri gitu? Kemarin saya bikin trademark baru Kementerian BKKBN dengan konsep flower, bee and honey. Kementerian kita ini harus menjadi flower, bunga yang menarik buat lebah. Siapa lebah? Masyarakat kita ini datang ke BKKBN, diberikan pelayanan. Kenapa dan untuk apa? Kalau sudah ketemu bunga dan lebah, lahirlah honey, madu. Apa itu madu? Generasi emas anak Indonesia. Nah, kira-kira gitu. Itu konsep kita, kementerian yang saya bangun ini, ayo kita bikin flower, bee and honey. BKKBN ini harus menjadi bunga-bunga yang indah, menyenangkan, membahagiakan. Biar apa? Biar masyarakat Indonesia datang. Kalau ada apa-apa BKKBN. Nah, kalau sudah menyatu, insya Allah lebah-lebah ini akan menghisap bunganya. Alhamdulillah insya Allah nanti akan melahirkan madu. Dan madu itu bagian dari salah satu indeksnya ya kebahagiaan. Karena kebahagiaan insya Allah bagian dari generasi emas Indonesia. Karena bahagia itu dasar. Nah, kalau nggak bahagia gimana mau generasi emas? Disinilah tentu kalau dilihat dari mana ya tentu dari dalam kita bikin bahagia, tentu indikatornya beda-beda. Ya ukuran sederhananya bisa tersenyum. Itu lumayan. Tapi kalau tersenyum terus-menerus, itu bahaya. Bisa kita survei nanti Pak ya ke boleh. pegawai kementerian ya. Apakah dia sudah bahagia atau belum Pak ya? Kalau belum bahagia gimana nanti Pak Menteri merespon? Kalau sudah bahagia berarti dia ini ya indikator awal ya. Kita mau membahagiakan jutaan warga Indonesia gitu Pak ya. Saya kira itu penting karena saya selalu menyampaikan Indonesia ini suka contoh. Tidak suka gitu, tidak kira-kira saya nggak bisa membahasakan, tapi lebih suka contoh dan insya Allah semoga kita menjadi contoh yang baik, tetapi ya learning by doing. Oke, nanti kita akan keliling ya Pak Wihaji, kita akan keliling ke beberapa pegawai kependudukan, Kementerian Kependudukan, kita akan lihat survei kecil-kecilan seberapa bahagia mereka dan indikatornya apa. Kalau kurang bahagia gimana nanti Pak Wihaji mau membahagiakan. Sebelum nanti kita jalan-jalan keliling di kantor kementerian, saya akan closing ruang jernih ini. Kita akan ikuti Pak Wihaji bersama-sama nanti. Sebelum itu Pak Wihaji, sebelum nanti kita jalan-jalan, mungkin closing dulu. Apa yang ingin disampaikan terutama untuk generasi muda nih Pak ya?
yang biasanya mereka melek gadget dan nanti siap untuk menjadi kepala keluarga atau menjadi ibu rumah tangga gitu. Silakan Pak, closing. Keluarga berencana itu penting. Maka konsep Flower, Bee and Honey semoga bisa diterapkan. Yang paling penting lagi adalah tentu khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau bahasa agama, yang penting kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Untuk itu BKKBN mesti bermanfaat, baik di dalam konteks negara, kementerian maupun personalnya. Saya berharap karena kementerian ini saya anggap kementerian negara maju, mesti kerja keras dan manfaat serta rakyat merasa senang bersama BKKBN. Saya kira sih seperti itu. Rumusannya tetap Flower, Bee and Honey. Flower, Bee and Honey. Itu dari Pak Wihaji. Saya Amir Sodikin mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Wihaji yang berkenan podcast hari ini. Nah, setelah ini kita akan ikutin teman-teman Kita tengok-tengok untuk tengok-tengok teman-teman. Kelihatannya kalau tanggal segini kurang tahu ya. Kalau tanggal 1, 2 pasti bahagia. Kita lihat. Bagaimana hari ini? Sehat, sehat. Udah gajian? Di studio ini ada Pak Menteri yang wow ini luar biasa banget nih. Kita kehadiran tamu istimewa. Boleh dong disapa Sobat Binya karena ini lagi live, Pak. Oh live, ya. Oke. Di sini Pak, yang tengah ini Pak. Boleh. Nanti saya jadi penyiar nih. Ya. Baik. Selamat sore, Bi Radio, Sobat Bi. Oh, selamat sore Sobat Bi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini luar biasa, hari Jumat itu hari yang menyenangkan karena besok akan libur. Wih, betul sekali. Bapak Menteri nggak libur dong ya? Waduh, kalau kita nggak ada liburnya, Nggak ada libur. 24 jam. Yang penting warga negara Indonesia sehat walafiat. Itu yang lebih penting karena banyak kita yang sehat tapi tidak walafiat. Terima kasih banyak. Apa itu? Nanti suatu saat kita jelaskan. Kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Oke, thank you ya. Ini Pak Sukses, Menteri sukses. mau sidak, mau menanyakan salah satu indikator kebahagiaan untuk Indonesia, yaitu Pak Menteri berjanji mau membahagiakan pegawainya kementerian dulu. Nah, saya mau wawancara ini Mbak siapa? Mbak Ismi, Mbak Asmi. Mbak Asmi, apa Asmi. betul sudah merasa bahagia di sini? Sangat bahagia. Oh, sangat bahagia. Pak. Oh ya, Asmi, aku siap menjadi istri. Jadi siap untuk ini ya, membahagiakan jutaan keluarga Indonesia ya dengan berbagai program kementerian ya, Mbak ya. Oke. Kalau Mbak sebelah ini, Erika. Mbak Erika sudah merasa bahagia? Bahagia dong. Oh iya, bahagia ya Bu. Apa yang membuat bahagia di sini? Banyak. Salah satunya. Jadi salah satunya adalah dunia kerjanya. Jadi apa ya, kita saling membantu. Kalau ada pekerjaan juga nggak hanya sendiri-sendiri. Jadi kita saling bantu sih. Dan Oke. gimana ya, kan di rumah itu pasti banyak ini ya, banyak pekerjaan rumah. Iya. Ya, tapi kita kantor tuh jadi refreshing gitu. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Kita keluar. Oke. Mohon maaf Sun ya, makasih ya. Makasih ya. Sukses. Mantap. Tanggal 1 dengan tanggal 20 lebih bahagia mana? Indeks kebahagiaannya Indeks kebahagiaan fluktuatif, Pak, tinggi, ya? fluktuatif. Tergantung tanggalnya ya. Ya, tanggal 1 naik, tanggal 20 udah mulai nurun. Kita sudah jalan-jalan tadi bersama Pak Menteri. Kita bahkan ini ya gangguin teman-teman yang sedang podcast radio gitu radio, ya. ya. Mohon maaf tadi ya menggangguin, dan saya mengucapkan banyak Terima kasih, Mas kepada Amir. Pak Sip. Menteri dan staf-staf semua yang telah membantu kami di podcast hari ini. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Mas Amir, terima kasih kompas.com, luar biasa. Keren. Kita akan bertemu di ruang jernih berikutnya.